Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul pribadi yang disertai Tuhan, terambil dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Namun kita akan membacakan ayat yang ketiga sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara sekalian, ketika sudah sampai di Mesir, Yusuf dijual kepada seorang pegawai istana Mesir yang bernama Potifar. Yusuf dijadikan sebagai budak di rumah Potifar. Meskipun Yusuf dijadikan budak oleh Potifar, namun karir pekerjaannya selalu berhasil. Bahkan segala harta benda dan kuasa dalam rumah Potifar diserahkan ke dalam tangan Yusuf. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf selalu berhasil, sehingga Tuhan memberkati rumah orang Mesir tersebut. Segala harta benda milik Potifar, baik yang di rumahnya maupun yang ada di dalam ladangnya, semua Tuhan berkati. Jadi, mengapa pekerjaan yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil dan diberkati Tuhan? Jawabannya adalah Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Saudara sekalian, pelajaran dari perjalanan hidup Yusuf ini dapat disimpulkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Asal kita hidup dalam kebenaran, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan ataupun ditakutkan. Karena kunci keberhasilan dari Yusuf bukan karena ia mempunyai berbagai keahlian dan kecakapan, tetapi kunci keberhasilan Yusuf dalam setiap pekerjaannya adalah Tuhan menyertai Yusuf. Maka dari itu, kita libatkan Tuhan dalam segala pekerjaan kita. Kemudian kisah berlanjut. Yusuf digoda oleh istri Potifar, tetapi Yusuf memiliki integritas yang baik. Yusuf menolak godaan istri Potifar tersebut. Lalu Yusuf difitnah kalau ia hendak memperkosa istri Potifar, sehingga Yusuf dipenjara di istana. Meskipun begitu, Tuhan tetap menyertai Yusuf di dalam penjara. Bahkan dikatakan bahwa Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara tersebut kepada Yusuf. Segala pekerjaan yang diurus diserahkan kepada Yusuf dan Tuhan membuatnya berhasil. Sekali lagi, apa kunci kesuksesan yang dikerjakan Yusuf ini? Kuncinya adalah Tuhan menyertai Yusuf. Bahkan di dalam penjara sekalipun, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan memberkati setiap pekerjaan yang ia kerjakan, sehingga menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Saudara sekalian, melalui bagian firman Tuhan yang telah kita baca ini, apa yang dapat kita pelajari? Segala kesuksesan yang dikerjakan Yusuf, segala keberhasilan yang ia kerjakan, karir yang begitu cepat melonjak, menjadi kesayangan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Yusuf. Semuanya itu karena Tuhan menyertai Yusuf.
baik di dalam rumah Potifar yang diberikan kepercayaan untuk mengurus segala urusan di rumah dan di ladang, maupun di dalam penjara dan menjadi kesayangan bagi kepala penjara tersebut. Itu semua karena Tuhan menyertai Yusuf. Jadi, saudara sekalian, jika Anda ingin berada dalam kehidupan terbaik Anda dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, kuncinya adalah meminta penyertaan Tuhan di dalam segala urusan yang kita kerjakan. Libatkanlah Tuhan dalam segala urusan yang kita kerjakan, sehingga apapun yang sedang kita kerjakan, Tuhan akan berkati. Amin untuk firman Tuhan.